Polisi menangkap Yulian Paunganan atau Ongen, pemilik akun Twitter @ypaunganan. Pria itu diduga telah menyebarluaskan konten pornografi yang menghina Presiden Joko Widodo melalui akun media sosial Twitter. Polisi menjerat Ongen dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Nah, apakah tindakan yang dilakukan polisi itu sudah tepat? Untuk membahas hal tersebut sekarang sudah hadir pengamat media Agus Sudibyo. Kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS di 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat di layar kaca ada beberapa data yang akan kita saksikan bersama. Ini mengenai pasal penjerat Ongen, di mana ada pasal 4 ayat 1 huruf A dan huruf E, junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Lalu pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ya, bersama dengan Mas Agus, selamat datang di Berita Satu. Terima kasih. Bagaimana Anda melihat apa ini sebetulnya yang dilakukan oleh polisi terhadap Ongen? Ya, ini quote-unquote tindakan polisional ya terhadap aktivis sosial media gitu ya. Jadi kalau saya lihat isi Twitter yang dikontroversikan sekarang itu memang ada muatan-muatan yang mengarah pada pornografi memang ada, dan kemudian muatan yang mengarah pada penghinaan itu cukup ekspresif di sana ya. Jadi memang menurut saya cukup alasan buat polisi untuk untuk melakukan tindakan ini gitu ya. Cuma kemudian persoalannya menurut saya ada beberapa ya. Pertama misalnya polisi harus menunjukkan dengan konsekuen, dengan konsisten bahwa polisi tidak tebang pilih pada kasus ini. Gitu ya. Dalam arti kasus ini dari sisi konten yang ada, dari sisi persebarannya memang layak untuk ditindak oleh polisi. Tapi harus diingat masih banyak kasus-kasus yang lain yang serupa gitu ya. Meskipun mungkin objeknya bukan presiden gitu ya. Tetapi ada unsur pornografi, ada unsur penghinaan, ada unsur pencemaran nama baik mungkin, itu cukup banyak di sosial media. Masih ingat mungkin yang terlintas seperti apa kasusnya, tapi sampai sekarang belum ditangani atau bagaimana? Saya tidak ingat persis, tapi setahu saya banyak sekali Mas ya. Karena begini, ini kan sosial media itu sesuatu yang membuat banyak orang itu euforia ya, semangat sekali. Ini suatu penemuan teknologi informasi yang luar biasa, yang artinya everybody is subject, everybody is journalist. Jadi setiap orang itu punya hak untuk mengekspresikan pendapatnya, pemikirannya. Dan kemudian, tetapi orang kemudian lupa bahwa sosial media itu ruang publik. Sehingga kalau ini ruang publik, kita sepakat ruang publik, maka harus ada etika, harus ada norma-norma etis yang ditaati di sana. Misalnya, kita harus menghargai orang lain, respect kepada orang lain. Kita harus menghindari ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, gitu ya. Kita harus sadar bahwa hak kita untuk berbicara itu dibatasi oleh hak orang lain untuk diperlakukan dengan proper. Gitu. Jadi segala bentuk tuduhan, nistaan, hal-hal yang bersifat judgmental itu harus dihindari, gitunya. Harusnya kalau sosial media itu kita sepakati sebagai ruang publik, maka norma-norma ini harus ada pada kepala setiap netizen, gitu ya. Tetapi di sisi lain, prakteknya adalah ketika netizen atau blogger itu aktif berujar di sosial media, itu seakan-akan dia berpikir ini ruang privat, gitu ya. Ini akun pribadi saya punya hak untuk ngomong apa saja. Nah ini jadi sosial media itu statusnya in between gitu ya. Jadi tidak jelas apakah ini ruang publik atau ruang privat. Karena kalau ruang privat, oke, kita bisa ngomong apa aja. Tapi ternyata ini bisa diakses banyak orang. Berarti ini ruang publik dong. Jadi ini yang confuse gitu ya. Dan dalam prakteknya kemudian ya orang tidak sadar bahwa
ujaran yang dia sampaikan itu dikonsumsi oleh banyak orang. Sehingga kewajiban-kewajiban untuk beretika, untuk menghargai orang lain yang lazim secara universal berlaku di ruang publik itu harus ditaati oleh setiap netizen. Gitu. Nah, itu yang dari sisi norma seperti itu gitu ya. Nah, kasusnya cukup banyak ya. Jadi biasanya itu yang menjadi korban itu pejabat publik yang sedang dalam kasus gitu ya. Jadi misalnya Setia Novanto gitu ya. Itu kan banyak sekali meme yang ya sebenarnya melecehkan gitu ya. Ya, tetapi kayak meme mungkin ini Nikita Willy, ini Nikita Mirzani, seperti itulah ya macam-macam betul. ya. Jadi memang ada kecenderungan public figure yang sedang menjadi public enemy itu dijerumuskan sekalian di sosial media. Jadi dikerjain habis-habisan di sosial media gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita sepakat sosial media itu adalah ruang publik, even seorang Setia Novanto pun harus diperlakukan dengan proper. Gitu loh. Jadi ini yang terjadi karena ini sesuatu yang baru ya, sesuatu yang mendemokratiskan ruang publik sosial media itu. Everybody is subject gitu ya. Itu kemudian orang bereuforia, bersenang-senang dengan medium baru itu, tapi kemudian melupakan bahwa ada norma-norma juga yang harus ada norma dan etika yang harus ditegakkan kalau kita sepakat sosial media itu adalah sejenis ruang publik. Itu. Yang ada sekarang karena pikiran orang ini adalah akun saya, berarti ini pribadi saya. Betul. Walaupun isinya sebetulnya bisa dilihat sama publik seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang pertama tadi Anda membahas mengenai jangan sampai kepolisian ini tebang pilih untuk kasus. Terus apalagi yang Anda bisa lihat dari kasus? Jadi dalam arti ini kan juga muncul ya. Sekarang tuh kan di sosial media tuh ada dua kelompok kan. Kelompok yang mendukung tindakan polisi, ya kan? Kelompok yang mendukung Ongen. Jadi mereka punya ini ya, punya semboyan save Ongen, hashtagnya, tagar ya. Gitu ya, itu. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman yang ini ya, yang save Ongen ini, itu harus diperhatikan polisi. Karena salah satu tuntutan mereka adalah polisi tidak boleh tebang pilih. Kalau Ongen ditindak karena kasus ini, maka harusnya hal-hal serupa yang terjadi pada kasus yang lain, objeknya yang lain, pelakunya yang lain juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Gitu. Nah, menurut saya meskipun kalau polisi bisa melakukan ini dengan konsekuen, mungkin ada banyak korban-korban yang lain gitu ya. Mungkin para netizen juga semakin terpojokkan ya yang melakukan itu. Tapi menurut saya dalam konteks bahwa harus ada kesetaraan di depan hukum, harus aspek keadilan itu menurut saya harus mutlak lah ya. Nah, apakah peraturannya, undang-undangnya sendiri dianggap sudah cukup atau memang perlu disempurnakan lagi akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.